Selamat pagi buat semua mahasiswa Teknik Lingkungan Universitas Andalas, dimanapun Anda berada. Pagi ini kita ketemu lagi di perkuliahan online setelah seminggu yang lalu kita mencoba untuk pertama kalinya. Eh, baik, minggu ini kita meneruskan mata pelajaran penjadwalan proyek. Kalau minggu kemarin kita telah mempelajari metode Barchar atau metode Ganchar, maka pagi ini kita akan meneruskan mata pelajaran penjadwalan proyek dengan metode yang namanya metode network planning atau perencanaan jaringan kerja. Minggu yang lalu kita sudah membahas beberapa poin kekurangan dari metode Barchar, yaitu metode Barchar tidak secara eksplisit menunjukkan hubungan logis atau logical relationship antar pekerjaan. Sehingga kalau orang awam melihat sebuah Barchar, maka biasanya asumsi yang digunakan adalah dari atas sampai ke bawah list pekerjaan itu merupakan urutan pekerjaan. Tapi bagaimana kalau misalnya ketika seseorang melihat metode melihat bar chart, kemudian dia tidak mengenal karakteristik dari bar chart itu sendiri, tidak mengenal karakteristik dari proyek itu sendiri, apakah asumsi antar orang yang sudah mengenal karakteristik proyek dengan orang yang tidak mengenal karakteristik proyek itu akan sama terhadap urutan pekerjaan dari informasi yang ditampilkan oleh bar chart? Nah, pastinya itu tidak, ya, karena memang di bar chart sekali lagi saya jelaskan bahwa logical relationship antara pekerjaan itu tidak secara mudah kita dapatkan informasinya dengan hanya melihat kepada bar chart itu saja. Nah, kalau kekurangan dari metode bar chart itu nantinya akan diisi oleh metode network planning, ya, yang disebut sebagai metode yang menyebutkan secara eksplisit jaringan kerja, keterkaitan antar pekerjaan dengan pekerjaan lainnya. Oke, baiklah, hari ini kita akan mulai pada slide seterusnya. Oke, di proyek konstruksi biasanya ada dua metode yang digunakan untuk memperlihatkan jaringan kerja atau network planning ini. Yang pertama itu disebut sebagai metode yang berbasis kepada activity on arrow atau metode yang berbasis kepada melambangkan sebuah kegiatan atau aktivitas dengan penggunaan simbol arrow atau panah. Kemudian ada juga metode network planning yang berbasis kepada activity on node, ya, atau biasanya disebut sebagai AON, di mana aktivitas itu dilambangkan dengan sebuah node atau noda. Nah, pagi ini kita lebih mengeksplor kepada metode network planning dengan berbasis kepada activity on arrow. Nah, seperti Anda lihat di sini pada slide ini, di mana ada beberapa bentuk penggambaran yang perlu Anda pahami dan perlu Anda ketahui supaya Anda bisa menggambarkan penjadwalan proyek dengan mempergunakan metode network planning. Ya. Jadi yang pertama di sini ada beberapa simbol yang akan kita pergunakan untuk menggambarkan penjadwalan dengan metode network planning, khususnya yang berbasis activity on arrow. Nah, yang pertama adalah ada simbol panah, ya, simbol panah. Nah, di mana simbol panah ini merepresentasikan sebuah aktivitas atau sebuah kegiatan. Jadi kalau ada kegiatan atau aktivitas yang ada di suatu proyek,
apapun levelnya. Kalau Anda membaginya dalam level WBS, maka kegiatan atau aktivitas tersebut akan mempergunakan simbol panah. Nah, simbol kedua yang akan kita gunakan adalah simbol bulat seperti ini, ya. Ini biasanya disebut sebagai note. Nah, note ini menyatakan atau merepresentasikan sebuah kejadian, ya, sebuah kejadian. Nah, jadi biasanya suatu kegiatan ini akan selalu diiringi oleh dua note. Di awal itu dianggap sebagai note I dan di akhir dianggap sebagai note J. Jadi artinya untuk memulai sebuah kegiatan itu pasti ada kejadian, ya, kejadian awal, ya, di mana di sini kejadian awal menyatakan bahwa pekerjaan akan dimulai, ya. Suatu pekerjaan akan dimulai, dan ada not akhir dari sebuah kegiatan yang menyatakan bahwa sebuah pekerjaan itu sudah selesai, ya. Nah, itu yang disebut sebagai note I dan note J. Nah, kemudian yang ketiga, kita akan mempergunakan lambang panah tetapi garisnya ada dua, seperti ini. Nah, ini disebut sebagai garis yang melambangkan critical path, ya, atau jalur kritis, ya. Nah, nanti kita akan bahas apa itu jalur kritis, ya. Nah, kemudian yang keempat, di sini kita lihat masih mempergunakan simbol panah tetapi dengan garis yang putus-putus seperti ini. Nah, ini disebut sebagai dummy atau kegiatan semu. Nah, kita nanti akan bahas juga apa itu yang disebut sebagai kegiatan semu. Oke, nah sekarang pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita membuat atau mendevelop sebuah penjadwalan dengan metode network planning. Nah, pada prinsipnya tahapan-tahapannya hampir sama ketika Anda mau membuat penjadwalan dengan metode bar chart. Yang pertama pastinya adalah Anda harus menentukan terlebih dahulu aktivitas pekerjaan apa yang ada pada suatu proyek konstruksi. Ya, sama dengan metode bar chart, Anda bisa membuat scheduling ini sesuai dengan level WBS yang Anda buat. Kemudian yang kedua, Anda tentukan durasi setiap pekerjaan. Oke. Kemudian yang ketiga, nah ini yang sedikit berbeda dengan metode bar chart. Anda harus menentukan logical relationship atau hubungan logik antara pekerjaan. Jadi apa itu disebut sebagai logical relationship? Nah, ini adalah yang hubungan yang menyatakan keterkaitan suatu pekerjaan dengan pekerjaan lainnya. Ya, apakah suatu pekerjaan A itu akan selalu diiringi dengan pekerjaan B? Apakah pekerjaan B itu harus selalu dimulai oleh pekerjaan A? Atau apakah pekerjaan C itu selalu harus dimulai oleh pekerjaan B? Nah, itu yang disebut sebagai logical relationship. Nah, pada dasarnya logical relationship itu ada tiga. Ya, yang pertama ada disebut sebagai predecessor, successor, dan independent. Jadi kalau kita lihat predecessor itu, yang disebut dengan predecessor adalah pekerjaan sebelumnya. Jadi artinya bagaimana sebuah pekerjaan itu harus dimulai oleh pekerjaan sebelumnya. Nah, itu yang disebut sebagai predecessor. Nah, sedangkan successor itu menyatakan keterkaitan antar pekerjaan, di mana successor itu merupakan pekerjaan berikutnya yang terkait langsung dengan pekerjaan sebelumnya yang kita identifikasi, ya. Nah, itu disebut sebagai successor.
Dan yang terakhir adalah independen. Jadi independen artinya bahwa hubungan logik antar dua aktivitas atau dua kegiatan itu tidak saling terkait sama sekali. Jadi dia bersifat independen ya. Nah, ini bisa digambarkan juga dengan metode CPM. Oke. Nah, penggambarannya biasanya digambarkan dengan metode slope ya dan metode staff. Nanti kita lihat apa itu metode slope. Biasanya kita akan lebih sering dengan menggunakan format metode slope ini dalam penggambaran CPM atau penggambaran network planning metode berbasis activity on arrow. Oke, nah ini ada beberapa contoh sederhana yang bisa kita pelajari untuk menggambarkan keterkaitan antar pekerjaan dengan metode activity on arrow ya. Nah, di sini kita lihat untuk satu rangkaian network planning yang pertama, kita bisa lihat di sini ada 3 kegiatan. Ya, kegiatan A, kegiatan B, dan kegiatan C. Nah, kita lihat di sini bahwa untuk setiap kegiatan itu pasti akan ada 2 node yang mengiringinya, ya, node I di awal dan node J di akhir. Sehingga di sini kita bisa tahu bahwa untuk kegiatan B, maka node J untuk kegiatan A itu merupakan node I kegiatan B, dan demikian juga node J pada kegiatan B merupakan node I pada kegiatan C. Oke. Nah, ini sehingga di sini kita bisa memberikan kesimpulan bahwa ketika pekerjaan A selesai, maka pekerjaan B baru bisa dimulai. Karena apa? Karena node J dari A dengan node I dari pekerjaan B itu merupakan node yang sama. Ya, yang kita simbolkan dengan dengan node simbolkan dengan node 2. Nah, demikian juga di sini ketika pekerjaan B selesai, maka pekerjaan C itu bisa dimulai. Nah, bagaimana dengan contoh yang kedua? Anda lihat yang di bawah. Nah, di sini kita juga bisa lihat bahwa setiap kegiatan itu akan selalu mempunyai diiringi oleh 2 node ya, sama dengan di atas. Nah, tetapi yang berbeda di sini bahwa pada node J kegiatan A, maka itu merupakan node I dari kegiatan B dan juga node I dari kegiatan C. Jadi artinya di sini begitu pekerjaan A itu selesai dilaksanakan, maka kegiatan B dan kegiatan C itu dimulai pelaksanaannya berbarengan. Ya, kenapa berbarengan? Ya karena memang node I dari B dan C itu sama, ya, yang kita lambangkan dengan node 2. Oke. Mudah-mudahan Anda di sini sampai di sini bisa paham dengan materi metode activity on arrow. Nah, kemudian kita lihat contoh yang berikutnya di sini. Contoh yang ketiga yang saya simbolkan dengan warna merah untuk setiap node-nya. Nah, di sini kita lihat bahwa ada rangkaian kegiatan A, B, C, ya. Nah, di mana di sini terlihat bahwa node A, ya, node I-nya adalah 1, node J-nya adalah 2, di mana 2 juga merupakan node I untuk B, dan 3 merupakan node J untuk B sekaligus node I untuk kegiatan C,
dan node J dari kegiatan C merupakan node I dari kegiatan A. Nah, sehingga di sini kita bisa menyimpulkan bahwa kegiatan A, B, dan C itu merupakan kegiatan yang bersifat repetisi, ya, repetitif, kegiatan yang selalu berulang. Begitu A selesai, maka pekerjaan B dimulai. Setelah B selesai dilakukan, maka pekerjaan C dimulai. Kemudian begitu C selesai, maka kegiatan A kembali dilaksanakan. Nah, ini sebenarnya secara prinsip, ya, sebuah penggambaran schedule ini bisa seperti ini. Nah, tetapi untuk proyek konstruksi khususnya, maka prinsip ini menyalahi dari karakteristiknya. Karena kita tahu bahwa prinsip dari suatu proyek konstruksi itu ada awal dan ada akhir, ya. Jadi akhir dari sebuah fase proyek itu adalah ketika bangunan atau ketika proyek tersebut sudah selesai dilakukan, ya. Nah, sehingga yang penggambaran metode network planning repetitif seperti ini biasanya lebih sering dipergunakan di scheduling industri manufaktur, ya, di mana prosesnya bersifat terus menerus, ya. Nah, tetapi di industri konstruksi ini tidak akan kita jumpai, ya, scheduling dengan bentuk yang seperti ini. Oke, kita lanjut slide berikutnya. Nah, dalam memahami atau dalam mempermudah langkah kita untuk membuat penjadwalan proyek dengan metode network planning, maka sebenarnya sangat gampang sekali untuk membuatnya. Asal kita paham terhadap rule atau aturan yang harus kita pedomani dalam pembuatan penjadwalan dengan metode network planning. Nah, yang pertama yang perlu Anda ketahui adalah di sini disebutkan bahwa, ya, aturannya menyebutkan bahwa di antara dua node hanya boleh ada satu kegiatan. Jadi di sini menyatakan bahwa node I dan node J itu, ya, satu node I dan satu node J itu mesti hanya ada satu kegiatan di antara kedua node tersebut. Jadi artinya di sini tidak akan mungkin sebuah kegiatan atau sebuah aktivitas, dua kegiatan atau dua aktivitas yang berbeda itu akan diawali oleh node I dan akan diakhiri oleh node J yang sama. Ya, oke. Nah, kemudian yang aturan yang kedua, rule yang kedua yang kita pedomani di sini disebutkan bahwa jika kita tidak mempunyai cara lain untuk menghubungkan antar dua kegiatan, ya, jadi jika nantinya Anda kesulitan menghubungkan dua kegiatan, maka Anda bisa mempergunakan yang disebut sebagai dummy. Nah, jadi nanti kita akan temukan dalam penggambaran penjadwalan proyek dengan metode network planning bahwa biasanya semua aktivitas itu harus ada hubungan logical relationship-nya. Makanya dia disebut sebagai network atau jaringan kerja. Nah, namun terkadang ada nantinya kita akan temui beberapa keadaan di mana kita tidak bisa menggambarkan hubungan logik antar dua kegiatan itu secara langsung. Nah, makanya di sini kita nantinya akan mempergunakan dummy. Oke, yang dimana tadi kita sudah tahu bahwa dummy dilambangkan dengan panah yang mempunyai garis putus-putus. Nah, di sini kita bisa lihat, ya, dari aturan tadi, ya,
aturan tadi disebutkan tadi yang pertama, rule yang mesti kita pahami adalah di antara dua note itu ya pasti hanya ada satu kegiatan, ya. Nah, di sini disebutkan bahwa note J dari kegiatan A dan note J dari kegiatan B itu sama, yaitu dilambangkan dengan note 3. Jadi di sini artinya bahwa kegiatan A dan kegiatan B itu berakhir ya pada waktu yang sama ya, karena dilambangkan dengan note J yaitu note 3. Nah, demikian juga untuk kegiatan C dan D, di mana note I-nya adalah note 3, ya, sehingga note I dari C dan D itu juga sama. Maka kita juga bisa tahu begitu kegiatan A dan B selesai, maka kegiatan C dan kegiatan D itu dimulai. Tetapi kegiatan A dan kegiatan B itu dimulai dengan note yang berbeda. Jadi artinya dengan note yang berbeda, jadi bisa saja A dan B ini dimulai pada waktu yang berbeda. Tetapi dia selesai pada note yang sama, ya, sehingga dia bisa kita nyatakan dia selesai pada waktu yang bersamaan. Nah, demikian juga antara C dan D. Maka di sini kita temukan note J-nya berbeda, ya, note J-nya berbeda, maka kita bisa tahu bahwa kegiatan C dan kegiatan D itu selesai ya mungkin pada waktu yang berbeda. Ya, tergantung nantinya dari durasi kegiatan C dan durasi kegiatan D. Nah, sekarang contohnya sebenarnya hampir mirip dengan contoh tadi, ya. Kita kembali ke sini. Kalau di sini kita melambangkan ya bahwa eh, kegiatan A ya, kegiatan A itu merupakan predecessor dari kegiatan C dan D. Ya, kalau kita menggambarkan hubungan logiknya, kegiatan A itu merupakan predecessor dari kegiatan C dan D. Dan kegiatan B itu merupakan predecessor dari kegiatan C dan D. Sehingga di sini kita juga bisa menyimpulkan kegiatan C dan kegiatan D itu merupakan suksesor buat kegiatan A dan kegiatan B. Ya. Nah, kita lihat slide berikutnya apa yang membedakan. Nah, di sini di network planning yang seperti ini, maka kita bisa menggambarkan hubungan antara kegiatan A, B, C, dan D sedikit berbeda dengan penggambaran network planning pada slide sebelumnya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa kegiatan B itu merupakan predecessor dari kegiatan C. Dan kegiatan A merupakan predecessor dari kegiatan C. Atau kegiatan C itu merupakan suksesor dari kegiatan A. Kegiatan D itu merupakan suksesor dari kegiatan B. Nah, bagaimana kalau misalnya kita juga menginginkan bahwa suksesor untuk B itu tidak hanya D. Ya, kita inginkan bahwa suksesor dari B ya tidak hanya D. Kita inginkan kegiatan C itu juga merupakan suksesor dari B. Ya. Nah, sehingga di sini karena note I
not J dari B itu dengan not I dari C itu tidak terletak pada not yang sama, ya, tidak terletak pada not yang sama, maka kita harus menggambarkan hubungan antara B dengan C dengan menghubungkan kedua not J dan not I dari B dan C. Ya, sehingga kita di sini mempergunakan dummy. Ya. Ini digambarkan dengan garis panah putus-putus. Nah, sehingga di sini kita bisa gambarkan, ya, gambarkan bahwa A itu merupakan predesesor dari C, B itu merupakan predesesor dari C, ya, B juga merupakan predesesor dari C. Karena apa? Karena not J dan not I dari C itu dihubungkan oleh sebuah dummy. Dan juga B adalah predesesor dari D. Ya. Nah, yang berbeda di sini dengan slide sebelumnya tadi bahwa kita dapatkan A dan B itu, ya, kita lihat lagi yang sebelumnya. Di sini kita bisa lihat A dan B itu merupakan sama-sama predesesor dari C dan juga merupakan predesesor dari D. Tetapi di sini sedikit berbeda di mana A merupakan hanya predesesor dari C dan B hanya merupakan predesesor dari D, dan di mana B juga merupakan predesesor dari C. Ya, nah disinilah fungsinya dummy. Ya, fungsinya dummy kita pergunakan karena kita tidak bisa menggambarkan keterkaitan hubungan logik di antara B dan C secara langsung. Kenapa? Ya karena not J dari B dan not I dari C itu tidak berada pada not yang sama. Ya, sehingga ini harus kita hubungkan dengan mempergunakan yang namanya dummy. Oke, jadi mudah-mudahan Anda bisa memahami apa itu dummy dari contoh yang ini. Oke, sekarang kita membuat sebuah latihan mempergunakan metode network planning. Ya, bagaimana caranya kita mempergunakan metode network planning dalam penggambaran sebuah penjadwalan proyek. Nah, di sini Anda sudah lihat ada beberapa aktivitas yang ada dari A, B, C, D, E, F, G, H, I. Kemudian setiap aktivitas itu sudah dinyatakan predesesornya. Khusus untuk A, B, C itu tidak ada predesesor. Kemudian kegiatan D predesesornya A, kegiatan E predesesornya B, kegiatan F predesesornya D dan E, kegiatan G predesesornya B dan C, kegiatan H predesesornya F dan G, kegiatan I predesesornya H. Nah, bagaimana kalau misalnya suatu kegiatan itu tidak memiliki predesesor? Jadi artinya sebuah kegiatan itu tidak ada kegiatan yang mengawalinya. Nah, artinya di sini bahwa kegiatan A, B, dan C itu merupakan kegiatan, bisa kita simpulkan A, B, dan C merupakan kegiatan awal, ya, kegiatan awal yang memulai rangkaian pekerjaan di proyek ini. Oke, kemudian juga di sini Anda sudah diinformasikan durasi pada masing-masing kegiatan, ya. Ini. Nah, kemudian mungkin pastinya ada beberapa dari Anda yang mungkin akan bertanya, bagaimana caranya kita menggambarkan predesesor? Atau bagaimana kita bisa tahu sebuah kegiatan itu merupakan suksesor buat kegiatan sebelumnya? Nah, seorang estimator atau seorang scheduler itu pastinya sudah memahami karakteristik proyek yang akan dia susun.
ya, itu pasti harus. Jadi seorang estimator atau seorang scheduler itu tidak akan mungkin bisa menyusun penjadwalan proyek tanpa dia terlebih dahulu kenal dan paham karakteristik pekerjaan yang ada pada proyek tersebut. Ya, makanya untuk menjadi seorang estimator, untuk menjadi seorang scheduler, maka pastinya kita harus memiliki pengalaman terhadap proyek yang akan kita buat rencananya, ya. Nah, ini kita sudah diinformasikan predecessornya. Kita anggap ini sebagai latihan saja. Oke. Nah, berikutnya adalah tahapannya adalah bagaimana menggambarkannya lagi. Karena di sini tadi step-stepnya Anda step yang pertama tadi Anda sudah tentukan aktivitas, kemudian sudah ada durasi dan juga sudah ada hubungan logiknya. Oke, nah sekarang tinggal Anda gambarkan. Oke, mari kita lihat. Nah, di sini kita lihat, kita mulai dulu dengan menggambarkan kegiatan A. Tadi kita diinformasikan bahwa kegiatan A, B, dan C itu merupakan kegiatan pertama, ya. Jadi di sini bisa kita gambarkan kegiatan A dengan not I-nya 1, durasinya 5 hari, dan not J-nya kita simbolkan dengan not 2. Nah, berikutnya ada kegiatan B, ya. Kegiatan B, not I-nya tetap 1 dan not J-nya 3. Kemudian ada kegiatan C di mana not I-nya di not 1 dan not J-nya di not 4. Jadi seperti tadi kita ketahui di mana A, B, C ini tidak ada predecessornya, maka kita bisa simpulkan kegiatan A, B, C itu merupakan kegiatan awal proyek sehingga kita bisa membuatkan not I dari A, B, C itu berada pada not I yang sama, ya. Di sini kita simpulkan dengan not 1. Oke, kemudian berikutnya tadi dinyatakan bahwa predecessor dari kegiatan D adalah predecessor dari kegiatan D adalah kegiatan A, ya. Di sini kita dimunculkan kegiatan D sehingga not I dari D itu merupakan not J dari A. Kemudian apa lagi? Berikutnya, kemudian kegiatan berikutnya yang muncul adalah kegiatan E, karena tadi kegiatan E itu merupakan suksesor dari B. Kemudian ada kegiatan G, ya. Kegiatan G kita munculkan di mana kegiatan G ini tadi hubungannya adalah kegiatan B dan kegiatan C, ya. Nanti coba Anda putar lagi di awal, ya. Nah, di sini tadi karena predecessor dari G itu adalah B dan C, maka di sini kita harus menghubungkan antara not J dari B dan not I dari G. Dimana untuk not J dari C dan not I dari G itu sudah berada pada not yang sama, yaitu not 4, tetapi not J dari B dan not I dari G itu tidak berada pada not yang sama. Dan kita tidak bisa juga menggambarkan not B itu bermuara ke sini, ke not 4. Kenapa? Karena kita melanggar prinsip atau aturan yang pertama di mana di antara dua not
hanya boleh ada satu kegiatan. Nah, sehingga di sini kita harus menghubungkan antara node J kegiatan B dengan node I kegiatan G dengan sebuah dummy. Oke. Nah, kemudian juga tadi dari soal kita juga bisa tahu bahwa predecessor dari F itu adalah kegiatan D dan kegiatan E, sehingga node J dari D dan E itu bisa kita gabungkan dengan node I dari kegiatan F. Berikutnya adalah kegiatan H, ya, dimana kegiatan H predecessornya adalah F dan G, ya, F dan G, sehingga kita bisa gambarkan di sini node J dari F dan G itu digambarkan dengan node yang sama, yaitu node 6. Di mana node 6 ini juga merupakan node I untuk kegiatan H. Oke. Nah, sehingga masih ada? Oh, masih ada. Ya, itu node yang terakhir adalah node I. Di mana node I merupakan kegiatan I merupakan kegiatan terakhir, ya, predecessornya adalah H. Nah, sehingga ini merupakan network, ya, network atau jaringan kerja yang ada pada soal yang telah kita gambarkan sebelumnya. Ya, mudah-mudahan Anda di sini memahami bagaimana caranya kita membuat sebuah penjadwalan proyek dengan metode network planning. Oke, nah berikutnya yang akan kita pelajari adalah forward pass, ya. Jadi hitung maju. Jadi apa gunanya kita mempelajari hitung maju? Kemudian juga nantinya kita akan mempelajari yang disebut backward pass, hitung mundur. Nah, ini akan kita gunakan dalam proses pencarian kegiatan mana yang merupakan kegiatan kritis, atau jalur kegiatan mana yang merupakan jalur kegiatan kritis, atau yang kita sebut tadi di awal sebagai critical path. Nah, untuk menggambarkan kegiatan kritis biasanya ada 4 hal yang perlu kita ketahui di sini, ya. Ada yang disebut sebagai early start atau ES, ada yang disebut sebagai late start atau LS. Jadi early start ini merupakan disebut sebagai waktu paling cepat sebuah kegiatan itu bisa dimulai. Kemudian ada late start, itu merupakan waktu paling lambat kegiatan itu harus selesai. Kemudian early finish, maaf, tadi late start, ya. Late start, waktu paling lambat suatu kegiatan bisa dimulai. Kemudian early finish itu merupakan waktu paling awal kegiatan itu bisa selesai. Kemudian late finish atau LF itu merupakan waktu paling lambat sebuah kegiatan itu harus selesai. Nah, di sini disebutkan bahwa waktu paling cepat, ya, waktu paling cepat, kalkulasi waktu paling cepat kegiatan itu berada pada node pertamanya atau node I-nya, ya. Node I dari sebuah rangkaian kegiatan, ya, node yang pertama. Dan biasanya node yang pertama itu akan dimulai dengan angka 0, ya.
Nah, kemudian di dalam penggambaran sebuah not ya, nantinya kita akan mempergunakan simbol seperti ini. Jadi tidak lagi dengan tadi seperti tadi angka 1, 2, 3 dan seterusnya, tetapi ada informasinya di sini ya, eh ada NE, number of event. Jadi di sini nomor notnya. Kemudian ada EET dan LET ya. EET itu earliest event time dan LET adalah latest event time. Nah, EET pada sebuah node ya, EET pada sebuah node dan LET pada sebuah node itu bagaimana caranya kita bisa tahu? Nah, dari sini ya. Jadi earliest start time sama dengan early event time ya. Jadi waktu paling cepat dari suatu kegiatan ya, itu adalah sama dengan early event time ya. Jadi waktu suatu kejadian yang paling cepat. Nah, kemudian early finish time ya, early finish time itu sama dengan early start time ditambah dengan durasi dari suatu aktivitas. Nah, untuk lebih mudah memahami, mungkin kita bisa lihat di contoh yang berikut ya. Namun terlebih dahulu kita saya sampaikan dulu teori backward pass ya. Jadi backward pass, kalau forward pass itu hitungan maju. Jadi kita menghitung dimulai dari node awal, sedangkan nanti backward pass itu hitung mundur, maka itu dimulai dari node paling akhir ya. Nah, di mana di sini node paling akhir itu adalah node yang terakhir dari suatu jaringan pekerjaan. Nah, untuk menghitung baik backward pass dan forward pass, nanti kita juga harus mempunyai asumsi ya. Tadi terlewat. Di sini disebutkan bahwa jika ada 2 atau lebih aktivitas ya, jika ada 2 atau lebih aktivitas yang bermuara pada node yang sama, maka nilai yang terbesar yang akan digunakan. Nah, ini adalah asumsi yang harus kita pergunakan pada hitung maju atau forward pass. Sedangkan pada backward pass itu disebutkan jika ada 2 atau lebih aktivitas yang bermuara pada node yang sama pada backward pass, maka nilai terkecil yang nantinya akan kita pergunakan. Oke, mari kita lihat di contoh ya. Masih dari soal yang tadi, practice 1 ya. Tadi ada kegiatan A, B, C, D, E, G, F, H, I. Nah, sekarang setiap node itu kita sudah gambarkan ya, ada number of event ya, nomor dari kejadiannya atau number of eventnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian kita juga bisa lihat di sini ada EET dan LET-nya. Ini EET dan LET setiap node. Di sini masih kita gambarkan dengan angka 0, belum kita isi. Ya. Kemudian tugas kita di sini adalah mengisi dari EET dan LET pada setiap node. Sehingga nantinya kita bisa tahu jalur kritis pada jaringan kerja
yang kita bahas. Nah, yang pertama tadi yang harus kita lakukan terlebih dahulu adalah forward pass atau hitung maju, ya. Kita tadi sudah disebutkan untuk melakukan hitung maju, maka kita harus memulai dari not pertama, yaitu not 1. Tadi juga sudah disebutkan bahwa untuk not pertama ini maka EET-nya itu dimulai dari angka 0, ya. Jadi untuk yang perlu kita pahami untuk mencari forward pass atau hitung maju, itu yang akan kita isi adalah setiap EET dari not, ya, yang ini, yang di atas, ya. Nah, yang di atas ini EET ini akan kita dapatkan dari forward pass atau hitung maju. Sedangkan LET yang di bawah ini, nah ini LET ini akan kita isi nantinya dengan cara kita melakukan backward pass atau hitung mundur. Oke, sekarang karena yang pertama kali, maka yang pertama kita isi adalah first note, not 1, EET-nya dengan angka 0. Kemudian tadi juga sudah disebutkan bahwa untuk mencari earliest event time itu sama dengan early start time ditambah dengan durasi dari aktivitas. Nah, jadi di sini EET dari node 2 itu merupakan penjumlahan dari EET node 1 yaitu 0 ditambah dengan durasi kegiatan A yaitu 5. Sehingga nanti kita akan mengisi EET node 2 itu dengan angka 5. Nah, demikian juga di EET untuk node 3 itu kita dapatkan dari penjumlahan antara EET node 1 yaitu 0 ditambah dengan durasi kegiatan B yaitu 3, sehingga di sini ya, di sini EET untuk node 3 itu adalah 3 juga. Nah, untuk EET node 4 kita lihat di sini sedikit berbeda. Karena apa? Karena ada dua kegiatan yang bermuara pada node 4. Ya. Satu dari kegiatan C, satu lagi dummy untuk menghubungkan antara B ya, B dengan node JB ya, dengan node I dari G ya, sehingga di node 4 ini ada dua kegiatan yang bermuara yaitu C dan dummy ya, dummy untuk B. Nah, kalau kita lihat tadi dari aturannya menyebutkan untuk untuk forward pass, untuk hitung maju, dinyatakan bahwa jika ada dua kegiatan yang bermuara pada node yang sama seperti ini, C dan dummy, maka angka yang paling diambil adalah angka yang paling besar. Nah, sehingga di sini kalau kita bisa lihat dari dummy di sini, maka tadi kita tahu bahwa EET di sini adalah 3 karena B 3 ya, 3 hari durasinya. Sedangkan dari kegiatan C karena kegiatan C 10 hari, maka pastinya angka yang paling besar adalah 10. Ya, dan nanti di sini akan kita isikan 10. Oke. Nah, demikian juga di sini untuk node 5. Node 5 di sini bermuara dua kegiatan, dari kegiatan E dan kegiatan D. Tadi dari isian kita sebelumnya, node 2 itu kita isi EET-nya 5,
karena durasi A adalah 5 hari. Kemudian dari not 3 itu 3. Maka kalau kita menghitung dari jalur kegiatan D, not J, not 5 ini, maka 5 ditambah 7 jadinya 12. Kalau dari not 3, maka tadi isian di sini 3 ditambah 10 berarti 13. Ya. Sehingga yang paling besar angkanya adalah dari kegiatan 3 karena nilai EET-nya menjadi 13, sedangkan dari kegiatan D cuma 12. Sehingga yang kita tulis di sini adalah angka yang paling besar, ya, yaitu 13. Nah, demikian juga untuk hitungan not 6, not 7, dan not 8. Tetap memakai pada prinsip yang sama. Diagram dari network planning kegiatan A, B, C sampai I yang sudah kita isi forward pass-nya atau hitung majunya, sehingga kita bisa tahu bahwa EET dari setiap node itu sudah terisi, ya. Nah, sehingga kita bisa tahu, bisa lihat bahwa EET untuk node 8 yang merupakan node akhir dari rangkaian jaringan kerja ini terisi sebanyak angkanya adalah 25 hari. Jadi di sini kita bisa simpulkan bahwa total durasi yang dipergunakan untuk menyelesaikan kegiatan dari A, B, C sampai dengan I itu adalah 25 hari. Oke, paham? Nah, sekarang bagaimana dengan kalau misalnya kita mau hitung mundur? Kita lihat pada slide berikut. Nah, dihitung mundur kebalikan dari forward pass, maka kita memulai perhitungan dari node paling akhir, yaitu node 8. Nah, sehingga di sini kita isikan LET dari node 8 itu sama dengan EET-nya. Ya, jadi LET yang di bagian bawah itu sama dengan EET-nya, yaitu di angka 25 hari. Nah, kebalikannya, kalau forward pass itu kita tambahkan durasi dengan EET node sebelumnya, maka pada backward pass, maka kita hitung mundur itu dengan cara mengurangkannya. Jadi di sini kita lihat LET-nya adalah 25, durasi I itu 2 hari, maka LET untuk node J itu adalah 25 dikurang 2 yaitu 23, ya. Kemudian di node I untuk H, maka 23 dikurang 4 yaitu 19, ya. Demikian seterusnya. 19 dikurang 5 berarti LET untuk node I kegiatan F itu adalah 14, ya. Nah, kemudian tadi juga disebutkan pada perhitungan backward pass atau hitung mundur, itu disebutkan bahwa jika ada dua kegiatan yang bermuara pada satu node yang sama, maka angka yang kita pakai itu adalah angka yang paling kecil, ya, angka yang paling kecil. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa kebetulan contohnya untuk dua kegiatan, nah seperti di sini, ya. Misalkan dari sini untuk G, ya, untuk kegiatan G, maka node J-nya adalah di node 6, berarti 19 dikurang 9 itu adalah 10, ya.
Kemudian pada note 3 kita lihat bahwa ada dua kegiatan yang bermuara pada hitungan mundurnya, yaitu dummy dan kegiatan E, ya. Dimana kegiatan E itu LET-nya di note J itu 14, sehingga 14 dikurang 10 itu 4. Kalau kita lihat dari note 4 untuk kegiatan dummy, maka LET-nya adalah 10. Nah, sehingga yang kita pakai di sini adalah 4 karena dari dari dua kegiatan ini angka yang paling kecil adalah di 4. Oke. Nah, kemudian juga lihat pada note 1. Pada note 1 kita bisa lihat ada 3 kegiatan yang bermuara, yaitu A, B, dan C untuk hitungan backward pass-nya. Nah, sehingga kita bisa lihat bahwa dari C maka LET-nya adalah 10. Durasi C 10 hari, berarti 10 dikurang 10, 0. Sedangkan dari B, maka di sini LET note J-nya adalah 4. 4 dikurang 3, berarti 1. Ya. Sedangkan dari note A, LET note J-nya adalah 7 dikurang durasinya 5, berarti 2. Dari kegiatan C itu 0, dari kegiatan B 1, dari kegiatan A 2, sehingga kita ambil angka yang paling kecil, yaitu angka 0. Nah, sehingga di sini sampai pada proses ini kita sudah mengisi semua isian EET dan LET dengan melakukan perhitungan maju dan perhitungan mundur untuk kegiatan proyek ini. Oke, sampai di sini kita sudah selesai di materi backward dan forward pass. Sekarang tinggal lagi adalah kita bagaimana caranya menghitung jalur kritis atau menentukan jalur kritis. Nah, jalur kritis itu dinyatakan bahwa ya suatu aktivitas kritis itu disebutkan sebagai aktivitas yang tidak boleh terlambat. Ya, jadi kapan waktu mulai dan kapan waktu selesai harus benar-benar sesuai dengan schedule yang sudah ditetapkan. Nah, kegiatan dengan aktivitas kritis, kalau itu kegiatan kritis kalau mengalami keterlambatan, maka akibatnya apa? Mengakibatkan akan menyebabkan keterlambatan penyelesaian proyek secara keseluruhan. Nah, kita juga bisa tahu bahwa aktivitas kritis itu akan ditunjukkan oleh katanya longest path, ya. Jadi jalur yang paling panjang dari awal sampai proyek, maka itu merupakan jalur kritisnya. Nah, bagaimana caranya kita bisa tahu yang mana yang jalur kritis? Bisa kita lihat dari slide berikut. Nah, di sini kita bisa lihat pada beberapa node itu ada yang EET-nya dan LET itu angkanya sama. Ya, seperti ini. Tetapi ada juga pada 3 node 2, node 3, node 5 itu EET-nya tidak sama dengan LET-nya, ya. EET-nya tidak sama dengan LET-nya. Nah, sehingga kita bisa tahu di sini bahwa untuk kegiatan H, waktu dimulai paling cepatnya, ya, waktu dimulai paling cepat itu adalah di hari ke-19, waktu dimulai paling lambat juga di hari ke-19. Sehingga untuk kegiatan H itu tidak diperbolehkan ada keterlambatan di dalam dalam memulai kegiatan H. Nah, demikian juga ya
waktu paling cepat selesainya kegiatan H itu di hari ke-23, dan waktu paling lambat selesainya kegiatan H ya itu di hari ke-23 juga. Ya, sehingga kita bisa tahu untuk kegiatan dengan not I dan not J yang EET dan LET-nya sama itu merupakan kegiatan kritis ya. Kita bisa lihat di sini kegiatan I, kegiatan H, kegiatan G, dan kegiatan C ya. Sehingga kita bisa tahu bahwa jalur C, G, H, I ini merupakan jalur kritis dari penyelenggaraan proyek ini. Jalur C, G, H, I ini juga merupakan jalur kegiatan dengan durasi terpanjang. Anda bisa hitung sendiri. Dan apabila pada kegiatan atau pada jalur C, G, H, I ini mengalami keterlambatan, maka akan mengakibatkan terlambatnya proyek secara keseluruhan. Oke, mudah-mudahan Anda bisa paham bagaimana cara menghitung atau melihat jalur kritis, dan nantinya dari jalur kritis ini kita akan menandakannya dengan panah garis 2 seperti ini. Oke, baiklah, yang terakhir pada kuliah hari ini kita ada latihan, dan latihan ini merupakan tugas Anda buat minggu depan. Anda selesaikan dan Anda submit di iLearn. Oke. Baik, semua mahasiswa teknik lingkungan UNAN, demikianlah kuliah kedua kita pada hari ini. Saya harap Anda semua bisa memahami materi. Kalau ada yang ditanyakan, kita lanjut diskusi di forum diskusi di iLearn UNAN AC.id. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.